Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia akhirnya buka suara usai menjalani sejumlah pemeriksaan. Ya, Reza tertangkap polisi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 4 sore di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Pada saat penangkapan, didapati barang bukti satu klip sabu seberat 0,78 gram beserta bong atau alat hisap sabu dan sebuah korek api. Walhasil, Reza tak mampu mengelak lagi, sehingga dalam sesalnya, Reza meminta maaf. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Mohon doanya, sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian khususnya Resi Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Penangkapan Reza Artamevia tentu saja mengejutkan banyak pihak. Namun yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan tes urin sesuai keterangan pihak kepolisian, mantan istri almarhum Aji Masaid itu disebut-sebut membeli serta mengkonsumsi narkoba sejak 4 bulan lalu. Benarkah demikian? Kronologisnya kita ketahui bersama bahwa memang berdasarkan adanya laporan dari laporan masyarakat tentang adanya seseorang yang sering menggunakan atau memesan sabu-sabu. Kemudian tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang wanita pada saat itu di dalam satu restoran yang baru saja membeli sabu-sabu tersebut. Inisialnya adalah RA. Pada hari Jumat yang lalu sekitar pukul 16.00. Kemudian yang bersangkutan kita amankan, kita lakukan penggeledahan di rumahnya. Pada saat penangkapan ditemukan di dalam tasnya ada sabu-sabu satu klip. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cirende, Tangerang Selatan. Di dalam rumahnya yang kita temukan adalah bong. Bong itu sama dengan alat hisap dan juga korek api yang biasa digunakan. Selain itu, menurut keterangan Kombes Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, Reza menggunakan narkoba dengan motif yang cukup unik dan umum, yakni untuk mengisi kekosongan waktu di rumah saja selama status bencana nasional pandemi COVID-19. Yang bersangkutan RA ini hasil pemeriksaan memang mengakui bahwa dia menggunakan sabu ini sekitar 4 bulan semasa pandemi COVID-19 ini, yang memang sering di rumah saja. Ini pengakuannya. Kami masih mendalami terus, karena pengakuan seperti itu. Kemudian sama motifnya seperti apapun kami masih dalami. Biasanya memang setiap orang yang ditangkap, beberapa public figure yang kita amankan pasti akan menyampaikan bahwa ini mengisi kekosongan waktu karena memang di rumah saja sehingga terpengaruh lagi menggunakan barang haram ini. Kalau dulu jelaslah diarahkan dan ada dugaan bersama-sama kan gitu. Tapi kalau hari ini kita melihat ada secara langsung barang bukti di tangan, tentunya ini menjadi satu satu keprihatinan lagi bahwa sangat sulit memang keluar dari lingkaran itu, dan mudah-mudahan kedepannya sudahlah cukuplah, mengingat usia, mengingat kemudian karir, mengingat keluarga, apalagi anak yang sudah tumbuh dewasa. Tentunya ini harus kita cerminkan ke diri kita agar supaya tidak terulang lagi. Pemeriksaan dan pendalaman Reza Artamevia terkait kasus dugaan narkoba masih terus dilakukan. Dan tak main-main, ibu dua anak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara.
Meski demikian, sejumlah sahabat yang masih tak menyangka jika Reza mengkonsumsi narkoba berharap jika Reza lebih baik menjalani rehabilitasi saja. Saya berharap mampulah diberikan rehabilitasi terhadap saudari Reza. Mengingat apa yang pernah terjadi dan tentunya juga ke depan juga masih punya satu harapan sebagai korban penyalahguna narkoba sesuai dengan undang-undang juga mampu dan dapat diberikan rehabilitasi secara medis kepada Reza supaya kembali normal kehidupannya. Jadi inti daripada ketika orang ditangkap karena narkoba ada dua. Satu dia sebagai pengedar, yang kedua dia sebagai korban daripada penyalahgunaan. Nah, saya yakin kalau lihat dari barang bukti 0,7 sekian ini sebagai pemakai. Nah, tentunya masih ada kesempatan untuk merubah diri, masih ada kesempatan yang bisa diberikan oleh pihak kepolisian untuk keluarga melakukan rehabilitasi. Ini yang menjadi pokok. Jangan kemudian orang sakit malah diletakkan di dalam penjara, dan kemudian di dalam penjara, di dalam rumah tahanan atau nanti di lapas bergaul dengan orang-orang yang lebih parah daripada itu, lebih parah keluarnya. Harusnya memang masukkan ke dalam rumah sakit. Pasal yang dipersangkakan terhadap yang bersangkutan, karena ini masih baru kita mendalami terus, di pasal 112 ya, ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama adalah 12 tahun penjara.